Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang berada di forum ini dan menyaksikan presentasi kami selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa juga kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ahmad SEMM yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang proposal UMKM, yaitu UMKM yang kami pilih adalah UMKM dari Mr. Home Cake and Dessert, yaitu bergerak di bidang kuliner, cake and dessert. Baik, tidak lupanya juga saya akan memperkenalkan anggota-anggota tim yang telah berjasa dalam penyusunan proposal ini. Yaitu saya akan memperkenalkan satu persatu. Di sini ada Aldi Zulkifli, Cahya Aisyah Radina, Maulana Mega Putri Dwi Sumawati, Mario Raditya Tama yaitu saya sendiri, dan Putra Autori Sanjaya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Maulana Mega Putri Dwi Sumawati. Kepada Saudari Mega kami persilahkan. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan suatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Ada juga yang menjelaskan definisi kewirausahaan adalah suatu sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas, aktif, bercipta daya untuk membuat sesuatu yang unik dan baru yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya, dan juga resiko. Dalam dunia bisnis, kuliner menjadi salah satu usaha yang paling digemari karena setiap individu ketergantungan terhadap makanan. Saat ini orang-orang tertarik pada suatu brand baru berjenis kuliner. Dengan adanya peluang ini, maka kami ingin membuka usaha kecil di bidang kuliner. Secara bersamaan, kami membangun usaha kuliner dengan bahan dasar tepung, gula, dan telur. Dengan bahan dasar tersebut akan menjadi poin utama dalam pembuatan cake, dan kami juga membuat olahan ini dengan memperhatikan higienis produk dan kualitas produk. Produk ini akan kami jual dengan harga yang terjangkau dan dapat diterima di semua kalangan. Selanjutnya yang kedua, tujuan usaha. Tujuan bisnis yang kami pilih dalam bisnis kuliner yang pertama, mencari keuntungan, membuka lapangan kerja, dan mencari minat konsumen. 2. Kegiatan usaha. Yang pertama, deskripsi produk atau usaha. Mr. Home Cake Dessert adalah usaha home industry yang bergerak di bidang kuliner, yaitu cake dan dessert. Usaha yang dirintis mulai dari Oktober 2019 yang tadinya tidak mau membuka PO karena masih belum yakin akan produk yang diberikan kepada konsumen, sehingga mengharuskan mereka untuk mencari resep-resep di sosial media dan mulai ikut pelatihan. Sehingga pada awal November sudah mulai mencoba membuka PO yang awalnya cuma 3 varian rasa, sehingga di tahun 2020 untuk bolu jadul mereka sudah memiliki 8 varian, ditambah mereka juga mengeluarkan roll cake 3 varian rasa. Mereka juga memiliki butter cake dan brownies bungkus, dan di tahun 2021 mereka mengeluarkan produk dessert box yang hingga kini memiliki 6 varian rasa, dan nantinya ke depannya mereka akan mengeluarkan berbagai macam varian rasa untuk dessert box-nya. Keunggulan dari produk ini terletak di bagian toppingnya, sehingga cake di Mr. Home Cake Dessert terkenal dengan toppingnya yang banyak dan dapat memuaskan pelanggan. Dalam usaha ini, saingan terberat mereka adalah usaha yang memiliki produk yang sama, tetapi pemilik usaha yakin bersaing dengan home industry dan toko kue yang ternama. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen, bahan baku dan SDM yang tersedia di Tanjung Pinang sangat mudah ditemui, dan konsumen yang membeli produk di Mr. Home Cake Dessert mengarah ke semua kalangan, baik itu yang dewasa dan anak kecil, karena mereka juga menghasilkan dessert box yang dapat diminati oleh anak kecil. Gambaran umum usaha. Nama usaha Mr. Home Cake Dessert. Bentuk usaha kecil atau UMKM. Jenis usaha dagang. Lokasi usaha Jalan Brigjen Katamso nomor 1 km 2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Target pasar kami adalah semua kalangan, tetapi lebih terfokus ke mahasiswa, pekerja, dan wisatawan. B. Proyeksi permintaan dan penawaran. Produk selama 5 tahun ke depan, jika harga semakin murah, maka permintaan akan meningkat dan penawaran menurun. Dan sebaliknya, jika harga semakin mahal, maka permintaan pun akan semakin menurun dan penawaran juga akan semakin meningkat. Bila ini terjadi 5 tahun ke depan dalam bisnis Mr. Homecake Dessert. C. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi permintaan dan penawaran bisnis. Asumsi yang kami gunakan adalah analisis SWOT. A. Strength. Jenis menu yang banyak, pencampuran rasa yang pas, desain logo yang menarik, pelayanannya memuaskan, rapi dan bersih. Adonan dibuat dari bahan dan buah yang segar dan tanpa pengawet. B. Weakness. Tidak cocok bagi orang yang tidak suka makanan manis. Belum mempunyai cabang. C. Opportunity. Peminat bolu dan dessert box yang banyak. Namanya kekinian dan mengikuti tren sekarang. Bolu dan dessert box ini bisa dikonsumsi dari anak-anak hingga orang dewasa. Budaya masyarakat yang konsumtif. D. Street. Munculnya pesaing baru dengan menu yang sama. Pesaing baru meniru produk yang sama. Kurangnya SDM untuk produksi. Apabila ada orderan banyak, alatnya tidak memadai. D. Strategi atau program-program pemasaran yang akan dijalankan. Banyaknya pesaing yang membuat kami harus dapat mengandalkan strategi pemasaran yang tepat agar produk yang kami buat mampu mendominasikan pasar dan akan menjadi pilihan konsumen itu sendiri. Tahap-tahapan strategi yaitu 1. Pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, seperti rasa red velvet dan harga yang terjangkau yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga pengembangan produk semakin baik dan ciri khas produk kami pun setiap harinya dapat dikenal. 2. Pengembangan wilayah pemasaran. Untuk pengembangan pasar pada usaha ini masih tetap terfokus di wilayah sekitar usaha. Tetapi pemilik usaha tidak menutup kemungkinan dengan pemasaran di luar daerah, tetapi harus dilihat dalam transportasinya, serta apakah makanan yang diantar akan tetap utuh atau tidak, dan itu harus ditinjau lebih dalam lagi mengenai pesan antar untuk luar daerah. 3. Kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang kami lakukan dengan 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yang kami lakukan dengan cara top to top atau dari mulut ke mulut. Tujuannya kemungkinan satu konsumen yang sudah tahu kualitas produk kita akan menceritakan kualitas yang baik juga ke orang berikutnya. Sedangkan metode tidak langsung yang kami lakukan dengan cara memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan review dengan menggunakan konten Telegram Tanjung Pinang. Baiklah, selanjutnya adalah bab 2, yaitu tentang kegiatan usaha, yaitu tentang proyeksi keuangan. A. Perhitungan dan alokasi biaya-biaya dalam bisnis, biaya distribusi dan administrasi atau fixed cost. Di dalamnya ada nama barang, yaitu 1. Tabung gas LPG dengan harga per unit 18.000, jumlah barang 1 dan jumlah harganya 18.000. Yang kedua ada listrik dengan harga per unit 10.000, jumlah barangnya 0 dan jumlah harganya adalah 10.000. Dan ketiga yaitu adalah air dengan harga per unit 3.000 dan juga jumlah barangnya 0, jumlah harganya adalah 3.000. Dan yang keempat adalah kemasan, harga per unitnya 6.000 dan juga jumlah barangnya 2, jumlah harga 12.000. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 43.000. Yang seterusnya adalah biaya variabel atau variable cost per 2 produksi. Di dalamnya ada nama barang, yaitu tepung terigu dengan harga per unit 8.700, jumlah barang sesuai resep yaitu 65 gram dan juga jumlah barang sesuai resep yaitu Rp500.
Selanjutnya ada gula pasir dengan harga per unit 12.000 dengan jumlah barang sesuai resep 112 gram dengan jumlah barang sesuai resep Rp1.344. Selanjutnya ada nama barang yaitu telur dengan harga per unitnya 1.800 per biji dengan jumlah barang sesuai resep 3 butir dengan jumlah barang sesuai resep 4.500. Selanjutnya ada minyak dengan harga per unit 16.000, jumlah barang sesuai resep 90 ml dan juga jumlah barang sesuai resep Rp1.350. Selanjutnya ada coklat bubuk dengan harga per unit 12.000 per 800 gram dengan jumlah barang sesuai resep 5 gram dengan jumlah barang sesuai resep Rp750. Selanjutnya ada coklat bubuk hitam dengan harga per unit 11.000 per 250 gram dengan jumlah barang sesuai resep 20 gram, jumlah barang sesuai resep Rp1.040. Selanjutnya ada DCC dengan harga per unit 13.000 per 200 gram dengan jumlah barang sesuai resep 60 gram ditambah 50 gram dengan jumlah barang Rp7.150. Selanjutnya ada emulsifier dengan harga per unit 6.700 per 80 gram dengan jumlah barang sesuai resep 1:2 dengan jumlah harga sesuai resep Rp500. Dan yang terakhir ada whipped cream cair dengan harga per unit 48.000 per kilogram, jumlah barang sesuai resep 100 ml dan jumlah barang sesuai resep Rp4.800. Jadi jumlah keseluruhannya adalah Rp20.934. Selanjutnya ada proyeksi keuangan. B. Menghitung harga pokok produksi atau HPP dan menentukan harga jual. A. Harga pokok produksi atau HPP. HPP sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah biaya overhead sama dengan Rp21.934 ditambah Rp15.233 ditambah Rp43.000 yaitu dengan jumlah Rp80.167. Selanjutnya B. Menentukan harga jual. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah biaya non-produksi ditambah profit yang diinginkan, yaitu sama dengan Rp21.934 ditambah Rp43.000 dan juga ditambah Rp27.066 dengan keseluruhan jumlahnya Rp92.000 per 2 produksi. Selanjutnya ada C. Proyeksi laba dan rugi. Modal akan kembali jika sudah terjual 2 produk pertama. Laba akan didapat untuk menjual berikutnya. Kerugian terjadi apabila 2 produk pertama tidak sengaja terjual dikarenakan kami tidak dapat membayar tagihan bulanan. Untuk bulan-bulan selanjutnya, kami akan menargetkan untuk memproduksi dessert box sesuai bulanannya. Selanjutnya ada D. Kebutuhan dana untuk modal awal bisnis, yaitu modal investasi dengan nama barang oven, jumlah barang 1 dengan harga barangnya Rp600.000. Selanjutnya ada mixer dengan jumlah barang 1, harga barangnya Rp175.000. Dan yang terakhir ada aneka loyang dengan jumlah barang 4 dan harga barangnya Rp40.000 dengan jumlah keseluruhan yaitu Rp815.000. Selanjutnya akan dibahas oleh Aldi Zulkifli. Pada Aldi dipersilahkan. Bab 2. Kegiatan usaha. 2.5 Proyeksi keuangan. E. Sumber pembiayaan. Hasil dari tabungan pribadi. F. Analisis break even point atau BEP. 1. BEP harga. Total biaya produksi untuk sekali produksi bagi produksi. 21.934 bagi 2 box sama dengan 10.967. 2. BEP produksi. Biaya tetap bagi buka kurung harga jual per unit kurang biaya variabel per unit tutup kurung. 43.000 buka bagi buka kurung 46.000 kurang 21.934 sama dengan 1.784. D. Asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi keuangan bisnis. Asumsi kami produk pada produksi utama akan segera terjual di masa promosi dan kami dapat membayar pinjaman operasi yang menjadi tanggungan usaha kami. 2.6 Analisis resiko bisnis. Produk makanan dessert box ini tidak dapat bertahan lama, maksimal hanya 3 hari
dalam lemari es. Kemudian faktor yang dapat menghambat atau menggagalkan bisnis ini yaitu tidak memiliki strategi yang jelas, karena dalam pencapaian tujuan bisnis kita juga memerlukan strategi yang jelas. Tidak memahami kebutuhan pelanggan juga termasuk ke dalam faktor resiko yang utama. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Mr. Home Cake Dessert adalah usaha home industry yang bergerak di bidang kuliner, yaitu cake dan dessert. Usaha yang dirintis mulai dari Oktober 2019 yang tadinya tidak mau membuka PO karena masih belum yakin akan produk yang diberikan kepada konsumen, sehingga mengharuskan saya untuk mencari resep-resep di sosial media dan mengharuskan saya ikut pelatihan, sehingga pada awal November sudah mulai mencoba membuka PO yang awalnya cuma 3 varian rasa, sehingga di tahun 2020 untuk bolu jadul kita sudah memiliki 8 varian, ditambah kita juga mengeluarkan roll cake 3 varian rasa. Kita juga memiliki butter cake dan brownies kukus, dan di tahun 2021 kita mengeluarkan produk dessert box yang hingga kini memiliki 6 varian rasa, dan nanti kedepannya akan mengeluarkan berbagai macam varian rasa untuk dessert boxnya. Perencanaan pemasaran bisnis yang kami lakukan yang pertama yaitu target pasar kami adalah semua kalangan, tetapi lebih berfokus ke mahasiswa, pekerja, dan wisatawan. Kemudian melakukan proyeksi permintaan dan penawaran dalam 5 tahun ke depan, dan juga melakukan asumsi dengan analisis SWOT. Kami juga melakukan strategi pemasaran yang dijalankan dengan menggunakan pengembangan produk, pengembangan wilayah, pemasaran, dan juga kegiatan promosi. 3.2 saran. Dalam proposal yang telah dibuat ini, kami menyarankan kepada para pembaca yang ingin berwirausaha agar selalu menanamkan sifat wirausaha dalam membangun sebuah usaha, serta tidak mudah menyerah dan fokus dalam membangun usaha. Baiklah, sekian dari saya akan mengembalikan kepada moderator. Saya mempersilakan. Terima kasih Saudara Aldi. Dan sebelum saya menutup presentasi pada sore hari ini, izinkanlah saya selaku owner Mr. Home Cake and Dessert memperkenalkan beberapa varian dessert box yang ada di Mr. Home Cake and Dessert. Kita memiliki varian rasa coklat, tiramisu, milk bud, red velvet, banoffee, dan banana pudding. Jadi buat kamu-kamu yang pengen banget ngerasain dessert box kekinian yang ada di Mr. Home Cake and Dessert, kamu bisa langsung saja add Instagramnya di Mr. Home Cake and Dessert, langsung menghubungi nomor saya langsung yang ada tertera di Instagramnya tersebut. Nah baiklah, itulah sekian hasil dari persentase kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian proposal dan kata-kata, kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.